Jadi hari ini kita mau mukbang gacoan ya. Gacoan. Ya, Mama sama Solen hari ini mau mukbang gacoan dengan budget 50 ribuan. Sebenarnya bukan 50 ribuan ya, karena kalau kita makan di resto yang besar pasti kena pajak dan yang nanggung itu pembeli guys ya. Dan sebanyak ini makanannya semeja. Ada laler gede. Tumben-tumbenan ya. Karena musim hujan mungkin ya. Ini dia. Nah, dengan menu sebanyak ini, 5 menu ya. Di sini ada dimsum, siomay, es gobak sodor, terus udang keju, mie sweet, dan yang satunya mie gacoan level 3. Itu kurang lebih kita ngabis 60 ribuan sudah termasuk pajaknya. Dan untuk parkirnya biasanya tergantung daerah masing-masing ya. Untuk di sini ini di daerah Kendal, mie gacoan yang di Kendal ya. Ini parkirnya cukup bayar 2000. Kalau yang di Semarang juga sama aja sih, parkirnya 2000. Sedangkan kalau yang di Solo, kalian kalau makan yang di dekat underpass ya, kalian pasti akan diminta itu per orang. Jadi kalau orangnya masuk itu ada 4, berarti bayarnya 4000 guys ya. Per orang itu di budget dengan 1000 rupiah. Nah ini dia. Enaknya kalau makan di sini apa? Kalau makan di gacoan itu semuanya serba hangat, enak pokoknya. Dan yang paling mantap itu menurut rekomendasi menurut aku yang tinggi kalori untuk anak adalah udang keju. Nah rasanya tuh enak banget, khas rasa udangnya, ayam, dan di dalamnya itu ada kejunya yang bisa meleleh yang disebut dengan keju mozzarella. Di luarnya itu ada tepung rotinya tapi setipis itu guys, kalian bisa lihat ya di situ. Dan anak itu pasti lap. Kalian bisa lihat di vlog-vlog orang lain, pasti anaknya yang diajak ke gacoan itu pasti kalau dikasih menu yang namanya udang keju ini pasti udah lap banget guys. Nah, di sini kita pesen mie sweet. Mie sweet itu apa sih? Sweet itu Apa? Itu loh Yang apa? Mie-nya itu jadi nggak ada tambahan kecap. tambah kecap. Ya, nggak ada kecapnya dan nggak ada cabenya. Jadi seasoningnya itu yang benar-benar pure gitu loh rasanya. Bukan pure sih, ada seasoning kayak garam dan perminyak-minyakan itu ya. Dan ciri khasnya ini apa, kalau di mie gacoan mereka itu pakai banyak taburan bawang-bawangan guys. Itu makanya mie-nya tuh baru datang gitu baunya sedep banget karena pakai berbawang-bawangan goreng. Dan bawangnya itu semuanya kriuk ya. Menurut aku mie yang paling enak perpaduannya karena ada mie-nya, perpaduan bawang, kemudian ada pangsit gorengnya yang di dalamnya itu. Di pangsit gorengnya itu ada campuran ayam giling dan menurutku mungkin kayaknya ada tahunya ya. Karena kayaknya kalau digigit tuh rasanya bukan yang pure ayam gitu loh. Dan aku pernah bikin yang mirip-mirip udang gimana kok udang deh, apa sih pangsit gorengnya ini aku pernah bikin sendiri di rumah ya. Jadi ayam giling aku kasih tambahan tahu putih sedikit dan itu rasanya mirip-mirip itu guys ya. Jadi mungkin kalau kalian pengen tapi di daerah kalian belum ada si gacoan ini, tuh bisa tuh beli kulit pangsit, lalu kalian bisa giling ayam, bumbu bawang putih, bawang merah, merica, dan saus tiram, penyedap sedikit, dikasih gula juga ya. Ayam dan tahu udah digiling tuh, dicuper atau di blender, kemudian langsung dimasukkan ke dalam kulit pangsitnya itu, kemudian langsung digoreng deh. Udah jadi mirip deh sama si pangsit gacoan ini. Tadi serem pas itu ya tidak coba makan. Mau makan apa? Makan hap-hap tuh. Adik Sodan makannya lahap sekali ya di sini ya. Nah, usahakan kalau kalian mau bawa anak kalian ke sini itu di sore hari. Karena apa? Biasanya kalau di gacoan itu karena ada outdoornya ya. Jadi menurutku lumayan panas karena nggak pakai AC guys kalau di sini ya.
pakainya itu kipas terbang. Bukan kipas terbang ya, kipas angin yang gede banget. Nah tuh, enak banget. Kalau di gacuan ini jadi nggak ada alasan kalian tuh bawa toddler ya, bawa anak usia balita itu tidak menyenangkan karena suasananya memang seenak itu guys. Dan di daerah tertentu biasanya itu ada playgroundnya. Kalau yang di Semarang tuh ada playgroundnya, yang di daerah Ngalian ya. Yang di daerah Ngalian itu ada playgroundnya. Tapi waktu kita ke sana tuh playgroundnya bener-bener kotor karena disatuin sama gudang yang yang menyimpan stok styrofoam tuh. Minya tuh enak banget. Aku sebenarnya tuh nggak mahir ya guys ya pegang si yang namanya sumpit ini. Jadi aku tuh dulu bener-bener nggak bisa yang namanya pegang sumpit. Tapi setelah di gacuan ini ya, dengan harganya yang affordable, aduh ayam tetangga lagi tuh deh, masuk deh suaranya ke konten kita. Nggak apa-apa, ayamnya juga pengen viral ya. Nah tuh lihat tuh, jadi udang kejunya itu kriuk di luar dan juicy di dalam. Dan enaknya apa? Mereka tuh punya saus Bangkok guys ya. Saus Bangkok yang mereknya itu punya mereka sendiri. Kalau dirasain sih mirip-mirip sama merek lokal ya. Aku agak lupa namanya tuh sausnya, tapi mirip-mirip lah sama ABC dan lain-lain. 11-12 lah kalau saus ya, saus Bangkok itu. Kecuali kalian bisa saus tomat dan saus sambal itu pasti rasanya punya ciri khas masing-masing tiap merek. Tapi kalau saus Bangkok menurutku 11-12 semuanya. Dan sebenarnya saus Bangkok ini menurutku cenderung manis ya, nggak ada rasa pedasnya. Tapi entah kenapa kalau di anak kecil itu masih agak terasa pedas. Enggak pedes. Tuh lihat. Kalau pedes tinggal minum. Nggak pedas itu deh. Pedes. Bentar. 1, 2. Iya. Malah makan duluan. Lagi ya, karena makan sendiri ya, bareng mama ya. Ayo, ini loh, mama juga makan. Ayo, ayo deh. 1, pakai tangan bagus. Ini ya. Yo, bareng mama itu loh, di gambar itu loh, di video, nanti di upload dulu. 1, 2, 3. Ayo. Jadi sebenarnya tadi itu ya guys, kita itu mau challenge makan bareng gitu loh, Mama Hapsa dan juga Hap. Dan ini dia saus Bangkoknya. Saus Bangkok itu ya ciri khasnya sama aja sih semuanya ya. Jadi nggak begitu cair, nggak begitu kental. Perpaduan yang pas memang buat dimakan sama dimsum ataupun apa tuh? Udang keju. Enaknya apalagi sih kalau di sini tuh ya, ada area khusus untuk merokok dan area khusus yang tidak merokok. Tapi sebenarnya kebalik sih guys ya, karena aku pernah pesen yang di area khusus untuk dilarang merokok, tapi malah ada yang ngerokok loh. Dan iya, dan aku ini beberapa kali terakhir pesen di area yang khusus merokok, tapi malah nggak ada yang ngerokok di situ. Merokok itu apa? Itu loh yang itu. Yang dacuan. Nah, tuh Saden sambil minum air putih. Kenapa tuh adik Saden geleng-geleng tuh? Ini dia mie-nya. Lihat tuh guys. Porsinya sebanyak itu dan perut kita rasanya tuh belum aja setengah
belum habis setengah kita makan, tapi udah kekenyangan. Oke, kita lanjut makan. Tuh, hari sudah mulai gelap, sudah mulai malam. Tapi kita belum selesai makan karena porsinya memang sebanyak itu guys ya. Tuh lihat tuh, sudah mulai gelap dan lampunya baru dinyalain. Kenapa nggak dari tadi ada ya? Tuminya jadi estetik banget tuh kalau lampunya dinyalain. Suasananya enak banget di sini. Sesantai itu. Bener-bener interiornya itu bikin kita sesantai itu makan di sini guys. Sampai Nikmat. royal. Sampai tanahnya gini. Ini namanya es gobak sodor. Jadi es gobak sodor tuh apa aja sih? Nah, ini isi buah-buahan. Ciri khasnya itu dikasih buah belimbing. Ada buah apel, irisan buah apel, irisan buah pir, ada irisan buah strawberry, kemudian ada bola-bola jelinya, ada kayak jelly yang kayak mie gitu loh. Dan sedotannya nih gede banget guys ya, puas banget, jadi sekali nyeruput tuh mantap. Dan ini rasanya kayak sebenarnya sirupnya merah ya, tapi kok kayak rasa agak beraroma leci gitu menurutku ya. Dan ini mungkin pakai UHT atau malah susu kental manis nih, aku kurang tahu tuh di situ karena perpaduannya nyampur-nyampur gitu loh. Dan juga ada cincaunya, kita sampai lupa ada cincaunya, dan juga ada nata de coconya. Ini kurang lebih kalau nggak salah harganya sekitar 10 apa 12.000 gitu ya guys ya. Tapi enak banget, puas banget loh. Ini gelasnya gede banget, kayak kalau kalian beli es teh jumbo. Dan buahnya tuh isinya banyak banget loh, hampir setengahnya ya. Tuh dia belimbingnya. Tapi kali ini belimbingnya itu nggak yang seger gitu loh. Biasanya segar, tapi ini agak lumayan hambar gitu rasanya ya. Nggak yang manis, nggak yang kecut dan lain-lain. Belimbing. Tuh stroberinya, jadi masih segar buahnya. Tuh. Nah, tapi kalau kalian makan mie gacoan, dimsum dan semacamnya itu ya, aku saranin kalian itu pesen es gobak sodornya belakangan aja deh. Karena apa? Karena es gobak sodor ini bikin kita kenyang guys, karena memang manis gitu loh. Jadi enak, bukan enak sih, ini sama sekali nggak enak, tapi ya karena manis gitu kan, karena esnya itu manis, jadi kita itu mau makan yang lainnya semuanya kan makanannya tinggi kalori ya, termasuk minumannya, jadi kita ngerasa kenyang di sini. Belum habis setengahnya kita di sini akhirnya nggak habis deh, jadi tuh kita malah fokus ngabisin si es gobak sodornya ini karena memang seger banget tuh, apelnya seger. Ada buah apa lagi nih dek? Pirnya juga seger, semuanya seger guys di sini, mulai dari minumannya, makanannya semuanya tuh hangat ya, mulai dari minyak, pangsit, dimsum siomay, dan udang kecunya. Tapi aku kayaknya belum pernah pesen yang lumpia udang ya, karena waktu itu kosong dan aku baru nyobain udang rambutan. Entah kenapa orang pada banyak suka yang udang rambutan itu, tapi kalau menurutku kurang worth it ya. Lebih baik pesen, kalau aku pribadi lebih suka pesen yang udang keju dan siomaynya. Tuh ada sadan tuh. Makan buah belimbing. Wah, belimbing apa itu? Di buah belimbing, dek. Mantap. Lagi. Wow, gigit tarik. Memang ada kayak gitunya deh, pulang. Ini nata de coconya.
jadi karena kita mie-nya tuh nggak habis, semuanya nggak habis ya, mulai dari minumannya, mie-nya, dimsumnya, dan udang kecunya, semuanya nggak habis karena memang porsinya sebanyak itu dan kenyang banget. Jadi belum habis kita udah kenyangan dan ini kita bungkus dan kita beli styrofoam. Nah biasanya di sini styrofoamnya berapa? Satu bijinya itu 1.000. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa di vlog yang berikutnya. Dadah. Dadah. Tuh papa ngapain? Di kereta.